Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo. Pada episode kali ini, Mimin akan menyampaikan kejadian yang terjadi dalam minggu kemarin. Yang baru saja kemarin Mimin mendapatkan informasi ini. Suatu kejadian yang menggemparkan seisi rumah sang pemilik kodam Trisula Weda, yaitu sempat kehilangan benda berharga yang dititipkan para sesepuh. Kejadian itu bermula saat pemilik kodam Trisula Weda pulang kerja. Bagaimanapun juga pemilik kodam Trisula Weda ini adalah manusia pada umumnya yang juga memiliki keluarga dan masih membutuhkan sesuap nasi untuk bertahan hidup. Saat masih dalam perjalanan pulang, pemilik kodam Trisula yang biasanya kita sebut dengan Satrio Piningit ini sudah merasakan adanya makhluk astral yang mengikutinya. Namun, sesampai di depan pagar kediamannya, sosok itu tidak bisa masuk dan diam terpaku di depan pagar. Sang istri membukakan pintu pagar, mengetahuinya yang kebetulan saat itu sang istri juga mengantarkan tamu istimewa yang juga mampu melihat makhluk astral. Sama-sama spontan berkata bahwa ada sosok cantik dengan rambut berurai berpakaian gaya klasik Romawi Yunani dengan bertebaran aroma wangi bunga. Mengetahui sosok itu yang dirasa baik, sang Satrio Piningit memerintahkan putranya yang saat itu sudah pulang sekolah untuk membukakan gerbang goib supaya sosok cantik layaknya Noni itu bisa masuk. Sesaat sosok Noni itu masuk, tampak raut mukanya seolah terharu. Namun kenyataannya, keesokan harinya sosok itu mulai berulah dengan sang istri pemilik kodam dan mengancam sosok itu untuk pergi jika berulah dan mewajibkan harus membacakan kalimat syahadat. Dan anehnya, sosok cantik yang tak tahu siapa namanya dan tak mau menyebutkan namanya itu dengan lantang mengucapkan syahadat sebanyak 3 kali. Tapi biarpun dia tak berulah negatif, sebut saja namanya si Noni ini pecicilan seperti gembira yang tiada tara, yang menyebabkan beberapa sesepuh dan panglima kewalahan, sehingga terjadi beberapa kejadian lucu di antara mereka. Namun setelah ditelusuri, ternyata sosok Noni itu adalah arwah penasaran dari perempuan yang sempat koma 5 hari. Mengetahui itu, anak gadis sang pemilik kodam mendekati si Noni ini untuk menyuruhnya kembali, tapi si Noni ini menolak. Dan keesokannya si Noni memberikan isyarat kalau perempuan itu baru saja tiada. Dari sejak saat itulah si Noni diam terpaku. Kemudian malam harinya mereka kedatangan sesepuh punden di wilayah tersebut. Beliau datang tak sendiri tapi berpasangan. Entah apa kepentingan apa seisi rumah belum mengetahuinya. Namun entah dari mana munculnya, tiba-tiba seisi rumah sang pemilik kodam Trisula Weda ini mencium aroma lepusnya kambing dan tak lama kemudian berubah beraroma seperti pisang bakar. Tapi hanya di dalam rumahnya saja dan tak tahu di mana sumber baunya itu. Sejak itulah sang pemilik kodam Trisula mulai gelisah dikarenakan juga sesepuh yang datang semalam telah pergi tanpa tahu apa maksud kedatangannya. Kegelisahan itu memuncak saat setelah waktu sholat asar karena saking gelisahnya sang pemilik kodam Trisula Weda dan akhirnya terjaga. Namun sang istri mulai curiga karena merasakan sesuatu yang belum jelas apa yang terjadi. Tiba-tiba saja saudaranya yang dekat rumah memberitahukan
bahwa ia melihat penampakan sosok hitam dan tiba-tiba lantai rumah terbuka serta batu mustika keabadian biru kehijauan layaknya zamrud itu bersinar terang. Spontan, sang istri memanggil anak lelakinya untuk mengecek lantai bawah. Karena untuk penglihatan dan pendengarannya anak lelakinya lebih tajam, maka dimintanya untuk mengecek di lantai bawah. Tak lama kemudian, anak lelaki kembali dengan napas ngos-ngosan dan berkata, "Iya ma, tadi ada sosok hitam dan lantai membuka serta kotaknya ikut terbuka dan batu mustikanya hilang satu." Otomatis sang istri yang mengemban tugas menjaga langsung panik. Tak lama kemudian saudara dekatnya mengabari jika ada sosok putih bersorban dan bertasbih hitam berusaha menutup kembali, dan kabar itu ditanyakan kembali kepada anak lelakinya. Apakah Eyang Syekh Subagir yang menutup kembali lantai dan pintu peti itu? Dan anak lelakinya menganggukkan kepala dan berkata, "Tapi mustikanya hilang satu, yang lain aman-aman saja." Mendengar keributan itu, sang pemilik kodam itu pun terbangun. Namun dengan sikap yang tenang, pemilik kodam Trisula berkata bahwa mustika yang asli masih ada. Yang tercuri adalah duplikatnya. Nanti pasti kembali. Tak selang beberapa lama, para sesepuh mulai ribut melakukan pencarian sosok hitam dan mustika yang dicuri. Saudara dekatnya itu pun ternyata masih memantau dan memberi kabar bahwa para sosok prajurit yang biasa berkumpul di rumahnya ikut membantu pencarian karena tahu sang istri dan anak gadisnya hendak keluar rumah karena ada kepentingan. Namun, tanpa disadari sang istri dan anak gadisnya itu tetap melakukan perjalanan. Dan kenyataannya, Sukmanya tertinggal di rumah, ikut dalam pencarian. Hal ini membuat sang istri dan anak gadisnya mengalami perjalanan dengan setengah sadar yang memberikan efek sakit yang lumayan, namun ditahannya. Sedangkan Sukmanya berhasil menangkap sosok itu dan sempat berduel yang akhirnya sosok itu binasa, hangus terbakar, yang dibantu oleh para sesepuh, dan mustika dapat direbut kembali serta dikembalikan lagi ke tempatnya. Namun sesampainya Raga sang istri dan anak gadisnya kembali ke rumah, yang untungnya dijaga beberapa prajurit, selama dalam perjalanan masih merasakan sakit. Sakit akibat Sukmanya berduel ikut dirasakan di dunia nyata. Sesampai di rumah, sang istri dengan menahan rasa sakit pada punggungnya akibat Sukmanya sempat terbanting juga. Itu meminta anak laki-lakinya untuk mengecek kembali apakah sudah benar-benar mustika itu kembali. Dan ternyata benar kejadian semua itu di luar kendali. Dan bisa dimaklumi jika sampai semua mustika itu diambil paksa sebelum waktunya, konon katanya akan menimbulkan bencana alam yang lebih besar. Memang senjata dan harta yang dititipkan kepada sang pemegang kodam Trisula Weda beserta keluarganya tidaklah sedikit. Namun yang dikhawatirkan bila dijamah oleh orang-orang yang punya sifat serakah, yang bukan haknya, akan menjadikan malapetaka dan bencana. Karena harta dan senjata itu bukan milik individual, tapi memang akan terwujud bila sudah tiba waktunya, yang diharapkan dapat membantu masyarakat banyak saat benar-benar dibutuhkan. Mungkin karena itulah sesepuh murka
dan Sukma anak gadis dan sang istri ikut bergejolak otomatis. Sampai disinilah kisah mistik seminggu kemarin terjadi di rumah sang pemegang kodam Trisula Weda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.